Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuremia Primsa Baru Sebayang. Saya dari kelas 11 Teknik Komputer Jaringan 2. Di sini saya akan mengenal dan mempresentasikan mikrotik dan routerboard. Yang pertama, apa itu mikrotik? Mikrotik adalah sistem operasi yang berbasis perangkat lunak atau software yang dipergunakan untuk menjadikan komputer sebagai router sebuah jaringan. Mikrotik juga menggunakan sistem operasi berbasis Linux dan menjadi dasar network router. Sistem operasi atau OS ini sangat cocok untuk membangun administrasi jaringan komputer yang berskala kecil hingga besar. Sejarah Mikrotik. Mikrotik sendiri merupakan nama perusahaan kecil yang berkantor di pusat negara Latvia dan dibentuk oleh John Trulli serta Arnis Riekstins sekitar tahun 1966. Mereka berdua memulai dengan sistem operasi Linux dan MS-DOS dan dikombinasikan dengan teknologi berbasis wireless atau nirkabel LAN atau WLAN Aeronet yang berkecepatan hingga 2 Mbps di Moldova. Ketika mereka sampai di Latvia, mereka mulai melayani 5 pelanggannya. Mereka memiliki keinginan kuat untuk membuat perangkat lunak router yang handal dan dapat disebarkan ke seluruh dunia. Versi Linux yang pertama kali digunakan oleh John dan Arnis adalah Linux yang versi kernel 2.2. Mereka berdua mengembangkan versi Linux tersebut dengan dibantu oleh 5 hingga 15 orang staf R dan D, sehingga sekarang Mikrotik sudah mendominasi dunia routing untuk negara-negara berkembang. Sejak awal Mikrotik hanya fokus untuk perusahaan jasa layanan internet atau PJI atau Internet Service Provider atau ISP yang melayani jasa servis kepada pelanggannya dengan memakai teknologi wireless atau nirkabel. Dalam sejarah Mikrotik, pada awalnya John dan Arnis atau sang pendiri hanya ingin membangun software untuk routing, sementara kebutuhan akan perangkat keras juga terus berkembang. Oleh karena itu, akhirnya mereka membuat berbagai perangkat keras yang berhubungan dengan software yang kemudian mereka kembangkan lebih lanjut. Keunggulan Mikrotik berada pada perangkat lunak routernya karena terlihat mereka berjualan perangkat WLAN dengan antena Omni. Yang ketiga, fungsi dari Mikrotik. Yang pertama, fungsi Mikrotik yaitu untuk memblokir situs-situs yang mengandung konten terlarang atau menggunakan profil di Mikrotik sehingga mendukung program pemerintah berupa penggunaan internet positif. Yang kedua, pengaturan dan konfigurasi LAN menggunakan PC Mikrotik router OS beserta perangkat keras yang rendah. Fungsi Mikrotik selanjutnya adalah adanya pengaturan jaringan internet yang tepat yang dapat dilakukan secara terpusat sehingga memudahkan admin dalam mengelola. Yang keempat, dapat digunakan sebagai billing hotspot yang mempermudah konfigurasi dan pembagian bandwidth pada jaringan. Fungsi Mikrotik yang kelima yaitu dapat digunakan untuk pembuatan PPOE server. Yang keenam, yaitu mampu memisahkan bandwidth traffic internasional dan lokal. Nah, yang kedua ini adalah apa itu routerboard. Routerboard merupakan perangkat keras yang didesain dan diproduksi oleh Mikrotik menggunakan router OS sebagai sistem operasinya. Routerboard mempunyai komponen seperti PC tetapi mempunyai ukuran yang lebih kecil seperti prosesor, RAM, ROM, dan memori flash dan hanya menggunakan sistem operasi router OS yang khusus diproduksi oleh Mikrotik. Routerboard mempunyai banyak tipe arsitektur, model, jenis interface, dan sejumlah interface yang berbeda. Routerboard selain memiliki konektor untuk sumber daya eksternal juga memiliki fasilitas Power over Ethernet atau PoE. Model perangkat yang dirancang untuk bekerja dengan teknologi nirkabel memiliki slot mini PCI atau mini PCLI untuk modul radio. Sebagian besar model juga memiliki konektor untuk akses port serial. Berbagai pilihan seri routerboard menyediakan skenario selain untuk routing, nirkabel atau Wi-Fi, switch hingga peralatan firewall serta fitur kualitas layanan QoS. Fungsi dari routerboard. Yang pertama sebagai router, yang kedua perangkat Wi-Fi, yang ketiga sebagai firewall, yang keempat internet sharing, yang kelima sebagai hotspot server, yang keenam sebagai bandwidth management, yang ketujuh sebagai VPN server atau klien, yang terakhir sebagai DNS server. Nah, di sini saya memiliki router dengan spesifikasi router, seri router generasi ke-9. Baik, di sini penamaan routerboard.
kode angka 3 digit. Di sini router board saya memiliki 4 port dan jumlah internet ada, dan ini generasi ke-9. Jumlah wireless jumlah wirelessnya 2,4 GHz, 802.11b atau G atau N, antena internal dual, chain 2 kali 1,5 dBi, flight tower, dan antenanya dual, teknologinya 8.021, power power sensor router board generasi ke-9, internal 94, jumlah wireless 1, dan ini bandnya 2,4 GHz, teknologinya 8.021, powernya antena internal dual chain, dan memiliki 4 port. Seperti ini. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.